Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dango Inspirasi. Kembali lagi bersama saya Salsabila Francisca bersama Uni Pastaliza Fatma, STP MSI selaku pengawas mutu hasil pertanian di LSO Sumatera Barat. Selamat sore Uni. Selamat sore Ica. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas tentang kode-kode yang ada di kemasan ya Uni. Kemasan plastik ya? Iya, di kemasan plastik. Nah, pada saat ini kan sekarang marak sekali ya penggunaan kemasan plastik, baik untuk makanan, untuk minuman, apalagi sekarang banyak makanan kekinian yang dibungkus dengan kemasan-kemasan yang kekinian, dianggap kekinian ya nih. Nah, itu kan ada kode-kodenya nih. Mungkin Uni bisa menjelaskan apa-apa saja kode-kode yang ada di kemasan. Baik, Cat. Baik, kalau untuk kode pada kemasan plastik ini dia ada 7. Jadi mungkin akan kita bahas satu-satu kali ya. Iya. Kalau untuk yang pertama itu kodenya ada 1 PET. Mungkin kita sering lihat, kita sering beli minuman kemasan kayak ini. Kemasan itu ada kode, kalau kita lihat di belakang itu ada kode 1 PET. Itu artinya hanya diperuntukkan untuk sekali pakai. Jadi kita tidak boleh menggunakan berulang karena untuk pembersihannya itu sangat sulit, harus menggunakan bahan kimia. Jadi kalau tidak kita bersihkan sebelum pemakaian atau hanya kita cuci dengan air biasa, itu nanti akan terjadi bakteri, perkembangan bakteri di tutup minumnya nih. Terutama kalau kita minum kan yang lengket di mulutnya ini kan yang mulutnya tabungnya. Jadi kalau kita tidak bersihkan dengan bahan yang disarankan untuk ini, itu akan ada perkembangbiakan bakteri. Jadi makanya yang kode 1 itu tidak diperuntukkan untuk gunakan berulang. Apalagi kalau kita sempat mengisinya dengan air panas atau air hangat, itu nanti akan ada namanya zat DH namanya yang zat berupa racun bagi tubuh yang bersifat karsinogen yang akan larut ke dalam air yang kita minum. Makanya biasanya kalau minuman-minuman kemasan ini baik yang botol maupun yang gelas tidak boleh diletakkan di mobil ya. Karena kalau kita simpan di mobil itu pasti akan nanti panas, nanti kalau kita minum pasti akan berasa-berasa plastiknya. Iya benar-benar. Nah ya, itu makanya tidak boleh. Jadi ini memang digunakan untuk 1 kali pemakaian saja, tidak boleh diulang. Itulah makanya kalau di warung-warung kan ada tuh ya nih, tidak boleh diletakkan terpapar sinar matahari gitu. Nah, lalu untuk kode yang lain bagaimana? Yang kode yang lain, yang kedua itu kodenya itu HDPE. Kalau itu biasanya digunakan untuk kemasan minuman juga, minuman tapi yang plastiknya ini berwarna, bukan bening kayak yang nomor 1. Jadi dia berwarna, itu banyak digunakan untuk kemasan minuman juga, untuk pembersih lantai itu kayak kita beli di ada pembersih lantai itu yang berwarna, itu digunakan dari yang nomor 2, dari kode jenis nomor 2 itu ada kodenya nanti 2 HDPE. Jadi kalau yang nomor 2 ini biasanya relatif aman, dia digunakan untuk kemasan makanan maupun minuman, karena dia tidak mudah, dia tahan terhadap suhu tinggi. Jadi tidak akan mencemari makanan atau minuman yang kita letakkan di dalamnya. Itu yang untuk kode yang nomor 2. Jadi itu bisa, dan juga bisa didaur ulang kalau dia yang boleh didaur ulang. Kalau bisa didaur ulang dan untuk dijadikan ke misalnya kalau untuk isi bantal, isi mainan anak-anak itu digunakan untuk yang nomor 2 ini. Dibandingin nomor 1 lebih aman yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 dia. Oke, kalau untuk yang kode 3 sampai selanjutnya itu? Yang kode 3 itu yang kode 3 kan PVC, dia biasa 3 PVC itu untuk ini pipa. Ya, pipa. Untuk pipa itu adalah kode yang nomor 3. Jadi dia lentur, walaupun sekarang dia kelihatannya kaku, tapi kalau kita panaskan dia bisa lentur, bisa kita tarik, bisa kita bengkokkan. Jadi kalau yang untuk nomor 3 ini memang tidak ada yang digunakan untuk makanan karena dia mengandung klorin. Nama kalau kena panas dia akan mengeluarkan racun klorin dan itu sangat berbahaya bagi tubuh. Jadi memang hanya penggunaannya untuk untuk pipa, untuk atap itu digunakan yang kode nomor 3 ini. Tapi sekarang ada kalau untuk makanan dia tidak digunakan untuk makanan. Jadi memang peruntukannya untuk kebutuhan lain gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini digunakan biasanya kalau plastik kemasan itu digunakan yang nomor 4. Jadi dia kode 4 LDPI namanya. Jadi yang kalau nomor 4 ini dia aman digunakan untuk makanan, cuma dia kekurangannya dia tidak bisa terurai. Didaur ulang bisa, cuma terurai tidak bisa. Didaur ulang lagi untuk jadi plastik lagi. Dia aman untuk digunakan untuk makanan kalau yang jenis nomor 4 ini, kalau yang untuk plastik yang kode LDPI yang nomor 4 ya.
Yang kode nomor 4 ini kalau misalnya langsung terpapar, kan ada nih kadang orang beli makanan yang panas langsung dimasukin ke dalam plastik, itu aman? Yang dengan syarat yang untuk pengemas makanannya itu apa? Ada pengemas sebelumnya dimasukkan itu boleh. Tapi kalau yang misalnya kalau plastik yang kan ada, kita kalau beli makanan kita tidak mau yang warna plastiknya hitam ya, karena itu sudah berulang-ulang kali, jadi itu tidak aman juga kalau untuk makanan. Tapi kalau yang masih yang bening, yang putih itu masih bisa, karena dia kalau untuk diuraikan tidak bisa, jadi dipakai berulang dengan menjadi tempat-tempat sampah atau tempat-tempat plastik plastik tempat sampah kita di rumah misalnya, atau sampah-sampah rumah sakit itu biasanya menggunakan plastik ini karena dia bersifatnya elastis dia. Karena kalau saya pribadi pernah melihat nih ada yang menggunakan plastik ini langsung untuk wadah makanan. Ya. Nah, artinya itu tidak boleh ya nih. Tidak disarankan. Lalu untuk kode yang aman digunakan untuk makanan selain nomor 2 dan 4 ini apa nih? Kalau yang paling aman itu yang kodenya nomor 5. Kita biasanya kalau beli makanan, kayak kita beli ada tempat makanan yang putih-putih itu yang bening-bening itu kodenya 5PP itu. Kalau 5PP itu polipropilen, itu sangat aman digunakan untuk makanan dan boleh digunakan berulang. Misalnya kalau kita juga mau misalnya membeli wadah makanan di toko-toko misalnya wadah makanan, atau tempat-tempat makanan berbahan plastik yang harganya agak lebih mahal, itu pasti dari bahan 5PP karena itu yang sangat aman untuk wadah makanan, tempat minuman, tempat makanan, itu kode yang nomor 5. Ini juga yang dianjurkan untuk wadah makanan bayi ya nih. Wadah makanan bayi ya sangat aman berarti ya. Sangat aman ya, kalau karena dia tahan panas, dia tidak mencemari makanan. Jadi memang sangat kita sebagai sebagai manusia gitu ya, kita harus memperhatikan lingkungan, selain lingkungan juga kesehatan kita. Jadi memang harus disarankan untuk yang ngambil yang nomor 5 kalau yang untuk itu. Kalau untuk kode plastik yang nomor 5. Kalau untuk mungkin teman-teman ada yang belum tahu bagaimana bentuk kodenya, mungkin Uni bisa melihat. Yang kode nomor 5 iya. Dia ada kode-kodenya begini. Ini satu kali pakai gitu ya. Nomor 2 tadi untuk plastik-plastik minuman juga, tapi itu yang berwarna, itu aman untuk makanan. Yang 3 ini, kalau 3 itu untuk pipa tadi V, tapi biasanya kalau tidak V itu PVC, polyvinyl klorida. Itu tidak boleh untuk makanan. Kalau ini LDPE yang 4 itu plastik untuk plastik itu bisa digunakan untuk makanan, relatif lebih aman digunakan untuk makanan dengan syarat tidak menggunakan yang berwarna hitam gitu ya. Lalu yang nomor 5 paling aman kan nomor 5. Jadi kalau kita mau lihat, kalau mau beli, lihatlah kodenya yang nomor 5. Sebaiknya yang nomor 5 ya. Nomor 5 yang paling aman itu adalah nomor 5. Lalu yang nomor 6 itu polistiren. Mungkin kita yang anak-anak kekinian pasti sering beli nasi goreng, beli bakso bakar atau apa, itu kemasan yang styrofoam ya. Kalau yang styrofoam atau yang pembungkus nasi yang warna-warna coklat itu kan, itu tidak aman untuk apa? Karena itu bersifat karsinogen. Jadi dia tidak aman digunakan untuk makanan, tetapi mungkin banyak digunakan oleh penjual-penjual itu karena dia harganya murah dan dia ringan. Kalau kayak styrofoam kan itu ringan, itu lebih murah, tapi itu sangat berbahaya kalau dipakai untuk makanan yang panas. Kan biasanya memang kita makan makanan panas dimasukkan ke situ. Jadi kalau ada misalnya membeli makanan kekinian yang panas, sebaiknya jangan minta yang kemasan itu, minta dikemas dalam plastik. Biasanya kalau plastik putih itu sudah diperuntukkan untuk makanan. Biasanya kodenya kalau yang plastik putih itu yang kodenya nomor 7 itu. Yang putih bening? Yang putih bening ya. Biasanya kalau untuk kemasan makanan, kemasan minyak, kemasan makanan yang plastik putih biasa, itu biasanya kodenya nomor 7. 7 ini tapi ada juga, karena nomor 7 ini kan selain dari kode yang nomor 6 tadi, 1, 2 sampai 6. Yang nomor 7 selain dari itu, cuma yang di nomor 7 ada juga jenis plastiknya namanya polikarbonat. Itu yang nomor 7 itu tidak aman digunakan. Jadi yang 7 aman digunakan selain dari polikarbonat. Dia ada yang SAN, ada yang ABS kodenya. Itu aman kita gunakan yang 2, tapi polikarbonat itu tidak aman. Berarti di yang kode nomor 7 itu ada 3 macam. Yang tidak boleh digunakan yang polikarbonat. Yang selain itu boleh ya nih. Jadi kalau dari yang 7 ini yang mana yang aman gitu ya. Yang paling aman. Nomor 2, 4, 5 dan 7 selain kode yang PC.
Seperti yang selebihnya tidak aman kita gunakan untuk kemasan makanan. Nah, jadi teman-teman, sahabat Dharma Inspirasi harus berbijak-bijak memilih kemasan pada makanan dan minuman kita dengan memperhatikan kode yang ada di kemasan ya nih. Ya. Baik, sekian bincang-bincang kita pada sore hari ini mengenai kode pada kemasan makanan dan minuman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.